tugas itu kamu jadi investigator gitu loh. Jadi kamu lakukan yang benar, cara kamu seperti apa. Jadi bahas dengan bahasa kamu. Kalau bahasa kamu yang keluar itu menunjukkan kalau kamu berusaha untuk mencoba untuk mengerti dan mengungkapkannya dengan bahasa kamu. Tidak perlu harus berbeda ya, tapi terlihat kan saya yang membacanya saya tahu banget. Salah nggak saya Meli? Ya. Nah, jadi poin-poin itu jelas. Nah, eee eee, sorry ya, Dito sama Meli saya kasih untuk contoh aja ya, untuk yang lain ya, nggak apa-apa ya? Oke. Ya itu manfaatnya kita set di WAG itu maksudnya seperti itu. Jadi gini, kalau yang Meli itu, dia ironisnya dia berusaha keras untuk betul-betul, membuat report seperti karya ilmiah beneran. Ada bab satu, bab 2, bab 3, isinya seperti itu. Bab satunya pendahuluan, bab 2 rumusan apalah gitu-gitu. Cuma ironisnya adalah di sini, eee lingkup kamu kan sebenarnya kan cuma objek mata kuliah kita ya tentang ini, tentang tadi investigasi, ya. Sebenarnya latar belakangnya adalah misalnya nih seperti ini, Meli kamu tentang apa sih Meli? Keruntuhan di mana gitu ya? Keruntuhan Iya. gedung di mana gitu ya? Nah seperti itu ya. Nah itu tuh kamu menganggap kamu tuh investigator gitu lah. Kamu bilang kalau kamu jadi pendahuluannya itu adalah ya investigasi ini dilakukan terhadap bla 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 berdasarkan hasil adanya keruntuhan di mana bla 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 tahun sekian 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 gitu loh. Jadi bukannya berdasarkan mata kuliah ini gini gini bukan. Oke? Sama seperti saya menjelaskan sama ke mahasiswa supaya jelas banget, bedakan kamu sama orang wartawan. Wartawan tuh bikin apa, publish di koran gitu loh. Koran itu bukan karya ilmiah, tapi tahu nggak di koran, dia nggak pernah bilang gini, "Saya melingkup peristiwa banjir di Bandung Selatan," misalnya gitu, "ini untuk keperluan saya mendapatkan uang untuk mencari nafkah, untuk membiayai anak istri saya," ditulis nggak begitu? Enggak kan? Nah, ironisnya kamu yang studi di sini bikin karya ilmiah, kamu tulis gitu loh. Ini adalah salah satu syarat, ya siapa yang peduli gitu loh. Oke. Jadi kalau kamu menulis karya ilmiah, masuk kamu bab satu itu udah nggak ada alasan-alasan lain atau penjelasan-penjelasan lain selain topik yang kamu bahas. Ngerti? Ya, seperti itu. Demikian juga ruang lingkupnya. Jadi kayak tujuan ruang lingkup tuh udah betul. Jadi kayak ruang lingkup kamu jelaskan, oh ruang lingkupnya di sini kamu cuma membahas apa aja. Oh cuma membahas itu aja keruntuhan-keruntuhan di lantai sekian-sekian di mana dia apa konstruksi beton apa gitu loh. Jadi betul-betul sudah mengerucut bukan menyebar kemana-mana gitu ya. Kamu perhatiin deh. Yang lain silakan supaya ngerti apa yang saya bahas tentang Meli kan saya share kan ya. Kalian baca supaya tidak terjadi sama kalian. Jadi punten mungkin akan lebih baik saya akan stop dulu memeriksa yang punya kalian, betulin dulu deh, revisi dulu, baru nanti kalian submit ulang. Karena apa? Karena hari ini kita akan melanjutkan dari tugas yang kemarin. Kita nggak akan nambah topik tugasnya enggak. Cuma mendetailkan. Kayak, oh kerusakan apa, seperti punya Dito, dia kerusakannya kropos kalau nggak salah Dito ya tadi ya? Saya lupa, ya. Nah itu Ya, iya kedokes, Bu, itu betul karena keropos. apa, udah gitu dengan wawasan kamu, kamu bisa menambahkan, biasanya kropos itu kejadiannya bagaimana. Makanya kalau Dito kalau nggak salah kamu ngambil interview 2 ya? Di interview 2 itu kalau nggak salah kan kamu harus studi pustaka dulu. Nah kamu di situ menjelaskan. Jadi ilmu yang kamu dapat tentang kropos tuh apa? Kamu jelaskan, oh kalau kropos itu biasanya kejadiannya, oh pemadatannya nggak bener, apa gradasi agregatnya yang nggak bener, ya nggak? Yang seragam kan bikin kropos, ya nggak? Itu maksudnya studi pustaka. Artinya itu udah kamu tahu. Sekelas ini kamu udah tahu masalah itu gitu lah. Kasarnya kayak gitu. Baru nanti kamu masuk. Nah, ternyata di sini masih kropos tuh gara-gara pemadatan itu bener gitu lah maksudnya. Bisa dimengerti? Ya, kayak gitu. Jadi saya Bisa. nggak minta yang macem-macem, apa, yang, to the point aja gitu lah, tapi nyambung semua. Oke, ya. Udah gitu apalagi ya tadi ya, yang saya ini. Nah tuh satu, terbiasakan kalau kamu ada menampilkan gambar, kamu jelaskan dan rujuk ke tulisan kamu seperti terlihat pada gambar satu sekian misalkan, di mana ini menjelaskan gini-gini. Jadi seperti kemarin, seperti yang tadi ya, Dito kamu cuma menjelaskan tentang kropos, kamu foto aja kroposnya, ya. Nah, yang tugas untuk hari ini disambah, kamu bahas gitu, itu kroposnya tuh termasuk apa. Jadi nanti hari ini saya akan bahas. Oke ya, termasuk apa, udah gitu kalau itu saya minta ditambahkan lagi kamu share juga ya, karena kamu kan kalau sebagai investigator tidak hanya menginvest kan, tapi anggap saya kliennya, saya sebagai klien kamu, saya pengen kamu bisa
jadi gimana dong? Harus diapain dong diperbaikinya? Bisa kan? Ya, itu nanti kamu cari tahu. Jadi kamu benar-benar jadi investor yang oke banget gitu lah ya. Tidak hanya menginvest menemukan permasalahannya apa, bagaimana kejadiannya, dan juga kamu memberikan saran atau suggestion untuk bagaimana bisa perbaikan. Bisa melakukan itu? Ya. Jadi saya minta seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira untuk merevisi? Oh, sorry ya, belum tentu mungkin yang lain banyak yang lebih bagus atau benar ya. Tapi seperti saya bilang tadi saya baru sempat 2 orang nih buka ya. Tapi yang lainnya daripada wasting time saya juga, mendingan direvisi dulu deh ya yang lain. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kamu bisa melakukan itu? Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Mohon izin Bu, apakah suara saya terdengar Bu? Ya, gimana Anang kurang keras Nang? Eh, apakah sudah cukup terdengar Bu? Udah, gimana Anang mau bicara apa? Iya Bu, maaf Bu sebelumnya. Saya rasa tugas ini saya jauh lebih jelek ya Bu kasarnya, karena saya cuman baru sejauh ini saya baru ngambil kasus dari berita yang gempa Cianjur Bu. Jadi dari link YouTube dan baru menampilkan bahwa bangunannya itu hancur karena yang terlihat salah satu kolomnya itu eh, patah Bu. Jadi kolaps, lantai satunya kolaps gara-gara salah satu kolom di lantai satunya itu patah Bu. Nah itu belum ada perhitungan-perhitungan analisis dan lain-lainnya. Apakah masih bisa diambil Bu kasus yang seperti itu Bu? Bisa, itu yang kamu ungkapkan tadi secara singkat namanya progressive failure. Ya, jadi mungkin kamu bisa nanti tambahkan searching ya. Mungkin nanti kamu nggak tahu, kamu ada namanya, kamu udah pernah pakai ini nggak pakai apa? Nggak apa-apa ya, saya kasih tahu lebih dini ya. Ini biasanya saya kasih tahu untuk anak-anak M3 untuk dia searching studi kasus. Saya pikir nggak apa ya untuk kamu lebih dini ya, supaya lebih update kalian ya. Ini namanya jurus saya sendiri juga dikasih tahu oleh anak saya yang lagi kuliah. Ternyata dia lebih ngerti ya. Nih, kamu pakai namanya Perplexity AI. Kamu udah pernah dengar itu? Nanti ini software ya, tapi itu lebih gampang banget. Kalau saya biasanya selama ini setting di Google aja, terus saya keluarkan keyword tuh keluar tuh, tapi kan lama banget ya. Kalau yang ini tuh dia udah langsung nyaring beberapa, dan itu langsung kamu tinggal klik, tinggal buka-buka gitu lah, ya. Eh, jadi saya minta kamu tambahkan. Jadi istilahnya paper yang kamu dapetin tuh source tuh nggak satu gitu lah. Ya itu kayak yang tadi siapa tadi barusan siapa yang bicara Anang ya Anang. Ya, Nah dia dapat oh saya ternyata keruntuhannya pada kolom sekian dia patah. So what gitu loh. Tuh kenapa tiba-tiba kok malah dia mengakibatkan keruntuhan yang lain gitu loh. Ya. Nah kamu cek kata-kata di situ aja keywordnya masukin, udah gitu nanti kamu tahu, oh ternyata itu biasanya tuh akibat ini. Oh biasanya diselesaikan tuh masalah ini. Dan yang perlu diperhatikan untuk investigasi itu apa. Oke? Bisa? Ya, jadi maksud saya benar-benar saya menghargai appreciate kalian ya, kalian di 4 di sini, saya pengen kalian lebih proaktif karena istilahnya ilmu itu tidak mungkin dapat sesaat seperti sekarang nih. Nih sekarang aja kita udah 3 kasus, kasusnya Dito, kasusnya Anang, kasusnya Emily, tiga-tiganya beda. Dan rasanya nggak mungkin kalau saya bahas semua. Ya, kita bisa 1 semester sendiri kurang cukup. Oke? Tapi kalau kalian Tria ada apa dari tadi kamu ngobrol terus. Saya tahu sih di jam kerja kamu tuh kan, saya ngomong sama dia aja dia nggak dengar kan? Ini yang saya protes sama jurusan atau Polban, saya nggak suka ngajar di RPL karena gini, karena pas saat kamu ngantor ini jam kantor kalian. Itu yang istilahnya saya kemarin istilahnya saya terpaksa ngajar RPL karena ya kayak gitu alasannya. Oke ya. Untuk kamu nggak enak, untuk apa? Untuk saya apalagi gitu lah ya. Jadi saya pikir mendingan RPL itu dilakukan weekend aja sekalian. Jadi sama-sama fokus gitu. Oke ya. Jadi please ini komitmen yang kamu ambil. Jadi please ayo kita lakukan ya. Bisa Tria, Tria udah ngerti apa yang saya omongin? Karena dari saya bicara kamu juga ikut bicara sama orang. Oke. Atau izinnya saya ngerti kamu di kantor, tapi mungkin kamu bisa excuse atau bisa reason apa izin ke atasan kamu bahwa jam sekian saya kerja. Sorry, saya harus fokus. Bisa? Bisa. Ya. Oke, ya.
Mhm. Ada lagi siapa tadi Anang bisa ini, kamu nggak jelek, malah bagus gitu lah ya. Cuma kan seperti saya bilang saya kasih waktu untuk kalian untuk revisi. Ya ini intinya sampai minggu kelima lah ya. Saya kasih kalian revisi-revisi terus. Ya kan kita pengen sesuatu yang baik, benar nggak? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Mangga, Komaha Dito. Ini, Bu, saya mau nanya, Bu. Kalau Hmm. dalam investigasi itu berarti nanti ada mencakup solusi atau metode perbaikannya nggak, Bu, dalam Iya, kasus tersebut? ya itu yang saya bilang tadi. Karena mudah-mudahan nanti kalau misalnya masalahnya tinggi banget, saya nggak akan maksa kamu untuk, oh kamu cari solusinya, enggak gitu ya. Tapi sebatas yang tadi diungkapkan, rasanya kamu masih bisa. Oke? Nah itu caranya gimana kalau kamu nggak ngerti, itu seperti saya bilang, set dari paper aja. Oke? Itu yang maksudnya saya bilang, saya nanti baca, kalau kamu keluar jalur atau gimana, nanti saya kasih masukan. Oke? Ya? Oh iya, Bu, baik, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, maaf izin bertanya, Bu. Gimana Raffi? Terkait data atau objek yang diambil, apakah harus ada data aktual lapangan dan lain sebagainya? Karena takutnya kan nanti diminta perbaikan strukturnya itu sendiri. Apakah harus ada datanya atau tidak? Enggak, jadi gini, kalau kamu dapat data yang lengkap, alhamdulillah itu bagus banget. Berarti kamu banyak bisa menganalisisnya lebih jauh. Namun demikian, please dalam mata kuliah ini saya tidak akan minta kamu bilang, kamu hitungnya kapasitas penampang kolomnya tuh yang tadi hancur gitu. Enggak, ya. Karena judulnya mata kuliah di sini adalah mengenai forensik gitu loh. Tapi cuma sebatas karena kita niatnya adalah forensik awal banget. Intinya kamu sebenarnya harusnya kamu ini kan praktek melakukan ke lapangan kan nguji beneran, tapi kan nggak mungkin apalagi kalian APL, ya nggak? Nah, namun yang udah kita lakukan adalah melakukan pengujian langsung sendiri. Misalnya, oh uji tekan tuh bisa pakai apa aja, kamu melakukan. Oh menguji karbonasi itu ntar kayak apa, kamu langsung melakukan gitu lah. Nah, ya, coba itu. Cuma maksud saya, karena kondisinya sekarang kita begini nih, proses ajar mengajarnya, momen ini saya gunakan gitu lah, untuk kamu bisa mengupdate kemampuan dari kamu sendiri, lebih cepat, lebih aktif, dan saya tetap membimbing kalian gitu lah. Saya nggak akan lepas. Oke, dan saya juga nggak akan memaksa kamu lebih dari apa yang harus kamu dapatkan. Oke, intinya ke situ. Ya, seperti saya bilang, apalagi khusus untuk kalian RPL kan kalian cuma 4 minggu ya, luring ya kan? Jadi 4 minggu itu nanti terakhir betul-betul kalian melakukan pelaksanaan, bukan eksperimental, pengujian beneran. Oke, cukup mengerti Raffi? Jadi seperti saya bilang, kalau ada alhamdulillah di situ kamu malah ide kamu lebih banyak gitu loh. Lebih mengerti kamu apa yang terjadi, ya kan? Oke. Yuk, ada lagi? Ibu izin bertanya. Gimana Ninda? Bu, kalau misalkan kasus gedungnya itu sampai roboh, itu untuk saran atau kan nggak mungkin diperbaiki ya, Bu. Itu kalau untuk sarannya itu boleh berupa seperti misalkan ke depannya itu kalau membangun itu harus seperti apa, seperti itu bisa nggak, Bu? Sebenarnya gini, kalau sampai roboh banget, saya sebenarnya kurang tepat kamu ambil topik yang itu. Karena kan rencananya kita kan masih pengen bisa kita perbaiki gitu lah. Dalam kasus kita ya, dalam mata kuliah ini ya. Karena kan kita mau uji. Kalau udah roboh apa yang mau diuji? Ya enggak? Oke ya. Tapi kayak yang tadi Meli, dia roboh sekian lantainya aja, tapi ya at least dia masih terlihat mana yang masih istilahnya ya, kalau saya melihat yang punya Meli ya, saya masih bisa membahas kenapa ya runtuhnya di situ. Apakah dia soft story atau memang ada beban apa atau apa pelaksanaannya yang nggak benar gitu lah. Seperti itu. Tapi kalau roboh beneran kan apa yang mau kamu investigasinya, enggak usah goodbye we namanya, istilah nama gitu. Oke, jadi kalau emang kebetulan kamu gitu, punten ya, ini deh cari yang lain ya. Oke, ada Ya, Bu. lagi? Terima kasih, Bu. Yang lain ada lagi? Artinya yang masih bisa kita bahas lah gitu. Ya. Ada lagi? Yang lain? Nah, gimana Tria? Kalau kalau dia kan itu biasanya kalau misalnya itu
data yang kita punya berarti menyesuaikan dengan India, sorry, dipakai. suara kamu putus-putus. Oh, Benar nggak sih? Saya dengarnya putus-putus. Jadi kurang Iya, jelas kedengarannya. putus-putus. Untuk data yang kita dapatkan misalnya terbatas ya Bu. Berarti jenis interviewnya menyesuaikan aja gitu dari yang 5 kemarin gitu. Makanya tadi saya udah jelasin, kamu ngobrol wae. Benar nggak sih teman-teman? Tadi saya sudah jelaskan ya. Ya, ya. Ya intinya ya yang tadi saya jelaskan sama saya kasih contoh ke Meli sama si Dito tadi. Ya. Jadi makanya kamu lihat data yang kamu dapat apa segala macam. Dan itu kamu prediksi ini kira-kira orang melakukannya investigasinya kayak apa ya. Kalau misalnya tidak ada berarti kamu mengasumsikan sebaiknya kalau menurut saya investigasi stepnya tuh gini karena yang data itu ternyata seperti ini. Ya kasarannya seperti itu. Kan saya nggak tahu persis kamu bicara kemana ya. Oke, intinya ke situ ya. Sorry. Ada lagi? Oke, kalau Mau tidak. bertanya, Bu. Gimana Sugihartono? Mohon izin, kalau dari kasus yang saya ambil itu kan kasusnya kebakaran ya Bu ya pada gedung itu. Jadi bukan rusaknya struktur karena kegagalan struktur gitu, kegagalan konstruksi. Jatuhnya Ya. dari kebakaran. Terus interview yang saya ambil pun kan interview 4 ya Bu ya. Nah, dia kan dari bagannya itu ada hipotesis sementara, general sama pengujian hipotesisnya ya Bu ya. Mhm. Nah, itu uji hipotesisnya itu gimana ya, Bu? Walaupun Nah, saya sekarang dapat tanya sama jurnal kamu. itu. Data yang kamu dapat apa? Yang kamu ketahui, oh betul itu kebakaran, ya kan? Mm-mm. Nah, itu kerusakan yang terjadi ada nggak datanya kamu? Apa yang dia bilang? Dari jurnal yang saya dapat ada sih, Bu. Mm-mm. Ada Apa dari katanya? Contohnya jurnal apa? datanya tuh kayak data investigasi dia seperti bahan yang terbakar apa aja, terus suhu Mhm. suhu gedung itu saat kebakaran temperaturnya sampai berapa, dari Mhm. identifikasi material-material yang sampah-sampah yang terbakar gitu. Mhm. Nah, That's it. yang saya kerjakan baru sekarang kan kemarin tuh saya berhipotesis itu bertujuannya apakah gedung ini bisa diperbaiki atau harus dibongkar ulang dan dibuat baru gitu. Mhm. Nah, Nah, atau sebenarnya cuma yang kamu bisa lakukan adalah kalau kamu menginvestigasi bangunan yang terbakar itu betul yang tadi yang kamu dapatkan dia suhunya sampai berapa lama, udah gitu kondisinya sekarang seperti apa. Nah, itu dari saya lupa ya, mudah-mudahan ada ya, nanti kita akan bahas ya, bahwa hasil kebakaran itu ada tabelnya. Jadi kalau misalnya suhunya sekian yang terjadi sekian lama, itu beton mutu sekian itu biasanya berkurang berapa, terkarbonasi berapa gitu lah. Oke, ya. Nah, jadi itu nanti dan juga kalau di luar negeri dia ada alat sensornya untuk itu. Jadi nanti bisa diprediksi, oh ini dia penurunan kualitas itu sekian gitu loh. Ada, oke. Nah, jadi kalau saya menyarankan kalau kamu pengen tertarik, kamu cari lagi paper lain. Jadi relasi hubungan antara misalnya lamanya kebakaran ya pada gedung itu kerusakannya bagaimana. Misalnya kamu keywordnya kok bisa begitu. Oke, udah gitu, oh cara pengujiannya gimana? ditambahkan sebagai rujukan ya, Bu. Nah, kamu lihat di situ di yang paper kamu dapat ada nggak dia melakukan pengujiannya caranya gimana? Seperti tadi saya katakan, kebakarannya 2 jam, oh kebakarannya sampai 150 derajat Celcius, ada nggak diungkapkan begitu? Oke, kalau misalnya ada, kamu Ada cari sih, Bu, tahu, ada. tahu Terus dari mana penguji ya? dari Tahu dari mana ya tadi kebakarannya Mm-mm. sekian jam? Tahu dari mana ya kebakaran Ya, sampai sekian suhunya? Oke? Ya. Nah, kalau tidak ada, kamu cari tahu bagaimana cari menginvestigasi atau menguji gedung yang sudah kena kebakaran itu pakai cara apa. Oke? Kan itu ya intinya mata kuliah kita ya, cara menguji ya. Oke? Bisa Sugiharto? baik, Bu. Kamu tambahkan ya. Oke. Please nanti Ya, kalau kamu baik, Bu. lakukan paper-papernya Paham. jangan lupa kasih rujukannya ya, supaya bertanggung jawab lah gitu ya. Oke, ada lagi yang lain Mangga? Jujur aku kan belum baca semua baru 2 orang. Jadi silakan kira-kira yang tadi saya jelaskan belum
belum mencakup apa yang kamu lakukan, mangga ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Yuk, ada lagi yang mau ini ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya perkuliahan ya. Silahkan, kalau kalian mau matikan monitor, silahkan. Saya akan share screen. Saya udah bisa langsung share screen, apa masih hostnya masih siapa yang pegang? Udah langsung bisa, Bu. Udah, oke. Oke, sudah terlihat? Udah, Bu. Sudah. Udah gitu istilahnya cukup jelas tulisannya apa kurang besar? Sudah cukup. Jelas, Segini Bu. cukup? Udah cukup, Bu. Oke, ya. Nah, jadi seperti saya katakan dari awal bahwa untuk 5 pertemuan ini saya akan membahas untuk menginvestigasi ke konstruksi beton bertulang. Oke, jadi saya fokusnya ke situ. Nanti udah 5 minggu, ini minggu kedua, nanti minggu ke-6 Pak Andri yang masuk mengenai ke konstruksi baja. Oke, ya. Nah, sorry mungkin saya cuma masuk sampai minggu ke-4 karena jadi minggu ke-5 nanti Pak Andri nanti karena 4 minggu terakhir itu saya akan ikut secara apa namanya di laboratorium ya karena dalam 5 minggu ini kan kamu nggak mungkin datang ke Bandung ikutan saya melakukan pengujian, ya kan? Jadi nanti semua di belakang 4 minggu terakhir, oke pengujiannya ya. Oke, sekarang saya bahas sini bahwa kerusakan beton adalah kumpulan dari mekanisme kerusakan yang berbeda yang dapat terjadi pada beton. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita orang teknik sipil atau spesifikasinya lagi adalah kita berbicara mengenai struktur beton, struktur bangunan, artinya kita ingin mempertahankan atau kita ingin mengetahui apa-apa aja sih yang bisa mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan beton kita, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalaupun kita akhirnya tahu, oh ini udah kejadian, kenapa ya terjadi itu kenapa? Gitu. Itu yang kita pengen tahu untuk pembelajaran kita ke depan bahwa dalam kita pelaksanaan perancangan atau pelaksanaan pembangunannya itu tidak terjadi lagi. Itu intinya seperti itu. Oke. Lalu di sini katakan definisi lain dari kerusakan beton adalah segala struktur. Nah, ini kan intinya adalah dia kerusakannya itu benar. Oh, pelaksanaannya pemadatan yang tidak benar. Oh, ternyata rasionya tidak benar, ya maksudnya dilakukan tidak akurat, ya itu biasanya hal-hal gini terjadi biasanya betonnya dilakukan di lapangan, jadi bukan dari batching plan, biasanya seperti itu, ya atau dilakukan dengan batching plan, tapi batching plan-nya istilahnya punten ya kurang profesional, aba-aba, artinya dia tidak profesional. Kalian ngerti nggak sih batching plan? Ngerti, Bu. Apa sih batching plan teh naon? Teh? Tadi ya, Tria, gimana? Apa yang kamu tahu tentang? Oh, bukan. Itu yang Batching plan komponen itu yang biasanya dipesan. Tempat produk. Ferel yang membahas. Oh, atau siapa? Silakan Mangga, satu-satu supaya jelas. ready mix atau beton yang beton curah yang siap pakai dikirim ke lokasi konstruksi. Oke. Oke, kalau arti bahasa batching plan-nya sendiri, apa ya kira-kira? Apakah menunjukkan tempat pembuatan beton? Campuran beton. Produksi. Yang lain mungkin tadi banyak yang mau bicara, Mangga? Halo.
Nah, tadi mereka bicara kok enggak? Oke. Jadi gini ya, batching plan. Batching di sini artinya kan timbangan. Ya, jadi kalau batching plan yang bagus, walaupun kamu taunya yang tadi dikatakan oleh Feral ya, bahwa suatu institusi atau suatu tempat kayak manufacturer ya, tapi manufacturer di sini bukan membentuk produksi daripada beton aslinya, tapi dalam bentuk beton yang fresh. Di mana prosesnya sendiri yang ada pada umumnya dia adalah mencampur bahan-bahan material sesuai dengan mix design yang dilakukan. Ya, dan itu biasanya pencampurannya itu rasionya itu berdasarkan berat. Jadi biasanya udah pernah belum main ke batching plan? Halo, udah ada yang pernah belum main ke batching plan? Udah, Udah? Bu. Apain kamu lihat? Terakhir pengujian yang kayak Tria, punten ya. Kita semua dari tadi dengar suara kamu tuh putus-putus. Jadi sulit didengarnya. Coba nanti kamu perbaiki sendiri ya suara yang dulu ya. Yuk, yang lain tadi ada yang mau bicara? Yang udah pernah ke batching plan? Kalau kamu lihat ke batching plan, ya, kamu akan melihat kayak tempat-tempat bukan box ya, pokoknya tempat-tempat besar lah gitu ya. Itu ada tempat khusus untuk pasir, ada tempat khusus untuk, tapi dia bentuknya itu kayak ini, kayak box truck, tahu nggak box truck ya? Bener sih saya ngomongnya box truck. Kalau truk tuh di belakang tuh kan kayak kabin gitu ya, kotak itu kayak kontainer gitu ya. Itu dia kayak kontainer-kontainer gitu. Nah, itu dia ngejejer dan sebenarnya di bawahnya itu ada lubang dan dia sendiri berdiri di atas timbangan sebetulnya, gitu lah ya. Jadi, nah itu tuh nanti operatornya dia itu tinggal neken-neken tombol aja. Oh, misalnya nih dia mau butuh 30 MPa, butuh 30 MPa itu berapa pasirnya, berapa dan lain-lain lah, semen segala macamnya. Itu tuh tinggal dia masukin kalau hari ini ya, karena udah komputerized semua. Kita tinggal masukin, semennya 500 kilogram per meter kubik, ini sekian, pasir sekian ya. Itu tinggal dia tekan-tekan aja mana urutannya. Misalnya, yang pertama kali harus dicampur, harus duluan dulu nih. Misalnya harus misalkan agregat kasar sama agregat halus. Berapa beratnya? Kamu titik masukin input data, tinggal klik keluar, klik baru itu harus di-mix dulu. Nah, kalau misalnya ini mereka lakukan langsung di trucks mixernya, itu langsung disalurkan ke dalam drag mixer. Tapi kalau misalnya ke bukan box atau apa namanya tadi kontainer lebih besar, dia ke tempat yang lebih besar itu. Di situ biasanya dia yang kering duluan disatukan, dari itu yang cementitious itu seperti misalnya fly ash, silica fume atau semen yang keringnya itu disatukan dulu semua gitu, kayak air entar dia ditambahkan dengan super plasticizer. Nah, itu semua urutan-urutannya kayak apa dicampur semua itu berdasarkan timbangan-timbangan yang diperlukan. Udah gitu udah jadi baru dikirim ke tempatnya. Ada juga proses pencampuran itu dalam perjalanan itu juga ada. Oke. Nah, tapi seperti tadi siapa ada yang membicarakan di batching plan itu seperti tadi kita katakan sebelum dia tahu berapa bagian-bagian pasir, semen dan segala macam, artinya kan kita melakukan mix design. Mix design kita lakukan kalau bagaimana? Kalau kita sudah menguji semua sifat properties daripada materialnya. Pasirnya berapa, maksudnya pasir itu berapa absorpsinya, bagaimana gradasinya, itu semua udah ada. Oleh karena itu biasanya kalau batching plan itu biasanya dia pegang satu-satu source. Artinya gini, saya ambil batu, split itu dari gunung ini, atau dari perusahaan ini. Saya ambil pasir dari sini. Biasanya dia tidak berubah. Tapi kalau sekalinya berubah, mau tidak mau, dia harus melakukan pengujian material lagi. Ya, nah seperti itu. Itu yang betul-betul batching plan yang benar-benar profesional. Ya, dan itu ada juga yang kalau kamu lihat, ya, dia pengujiannya itu, ngambil sampelnya itu, mereka harus ngambil sampel kalau misalnya ada ya di batching plan. Tapi juga ada yang dilakukan di lapangan yang biasanya wajib
Itu dilakukan di lapangan saat kamu melakukan pengecoran. Nah ya, nah tapi banyak batching plan perusahaan-perusahaan batching plan yang nakal apa coba? Benda uji yang udah dibikin itu dibawa pulang oleh dia. Jadi dia nguji sendiri. Itu nanti tiba-tiba berapa harinya tuh dia datang ke site itu dia kasih laporan. Ya kan kita nggak tahu. Benar nggak? Apa itu benar nggak? Mutunya itu yang didapat tuh sesuai apa yang dia laporkan. Oleh karena itu biasanya perusahaan yang baik, ya owner yang bagus ya, dia minta ke si kontraktornya itu melakukan pengujian-pengujian tersebut dilakukan di independent institution. Jadi misalnya ya itu seperti kita misalnya, oh saya pengen di Polban, oh saya pengen di mana, ya nggak ada hubungannya, nggak kenal sama kontraktor, bukan nggak kenal ya, artinya nggak ada kerjasama di belakang layar lah artinya gitu. Oke. Itu ada batching plan. Sorry ya, saya balik ke sana nggak apa-apa ya. Yuk kita balik. Tadi kita lagi bicara apa ya? Saya lupa. Ntar dulu kita balik deh. Oke. Tadi yang mana ya? Yang kerusakan beton. Kalian ingat nggak sih tadi kenapa tadi saya membicarakan batching plan? Awalnya saya bicara apa ya? Ngomongin batching plan ya. Ingat nggak? Sama lupa. Oke lah ya. Dah, itu yang terakhir adalah kerusakan beton dapat digambarkan dengan beberapa ciri. Bisa kita lihat secara visual, ya. Kalau visual kan kita bisa lihat ada perubahan warna, ada atau retak, atau kamu bilang tadi kehancuran dan lain sebagainya, kita akan bahas lagi ya. Lalu ukurannya, apa dia sebagian kecil, apakah dia sebagian besar daripada elemen strukturnya, atau hancur bangunannya seperti yang kita katakan. Lalu waktu kerusakannya, ya seperti tadi yang punya siapa tadi kebakaran ya, kerusakannya itu berapa lama? Apa dia terus-menerus, progresif atau tidak saat kejadian misalnya musibah, misalnya gempa, apa saat gempa aja, apa setelah gempa tuh dia ada progresif, ada keruntuhan-keruntuhan atau kerusakan-kerusakan yang menerus gitu lah ya. Itu pun harus dicatat. Oke, ya. Tuh lokasi permukaannya bagaimana, tanggal konstruksinya. Nah, tanggal konstruksi juga harus kita catat. Contohnya kalau nggak salah tadi Meli kita ya Meli ya, bahwa dikatakan dia pembongkaran scaffoldingnya atau berkestingnya tidak tepat di waktunya, setting time-nya atau kekuatan daripada mutu betonnya belum tercapai sudah dilakukan pembongkaran. Artinya betul-betul hubungannya dengan tanggal konstruksi atau tanggal pembuatan. Oke. Semua karakteristik ini dapat digunakan dalam klasifikasi jenis kerusakan beton. Jadi data-data ini mudah-mudahan yang kamu dapat ada gitu loh ya. Jadi menganalisisnya kamu lebih lengkap lagi. Oke. Ini saya bicara terus, tapi kalau ada pertanyaan kalian cut saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana. Mangga, siapa tadi yang bicara silakan. Maksudnya tadi kalau ada pelanggaran nanti saya tanya. Oke, mangga. Yuk, sekarang kita langsung memulai dengan kerusakan beton. Kerusakan beton adalah kumpulan dari mekanisme kerusakan yang berbeda yang dapat terjadi pada beton. Ya, seperti tadi saya katakan juga kita membentuk struktur konstruksi beton. Nah, kalau kita ketahui, oh dia ada kerusakan, yang perlu kita ketahui bagaimana mekanisme kerusakannya, bagaimana proses daripada kerusakannya, sehingga kita tahu bagaimana kita bisa memperbaikinya. Sama seperti kita, kenapa kamu sakit perut dikasih obat sakit kepala? Kan nyambung. Ya enggak? Jadi harus tahu, oh dia sakit perut. Kenapa sakit perutnya? Oh dia makannya, misalnya makan apa rujak yang terlalu asam sedangkan lambung dia. Nah, itu kan harus kita cari tahu ya. Jadi oh itu betonnya retak gara-gara apa retaknya dan di mana lokasi retaknya. Jadi kita harus tahu. Oke? Ya, itu maksudnya. Definisi lain dari kerusakan beton adalah ini tadi udah kita bahas belum sih? Udah, Bu. Udah. Oh, ya ampun saya bolak-balik. Oke. Slide selanjutnya ya. Nah, saya ambil dari delete ya. Ini kalau nggak salah buku apa, saya lupa ya. Bahwa dia mengklasifikasikan sebentar berarti ini harus saya kecilin supaya judulnya saya baca. Oh, klasifikasi kerusakan beton. Dia mengklasifikasikan kerusakan beton tuh
dilihat dari jenis bahan beton dan produksinya. Maksudnya bahan betonnya di sini adalah karena beton itu macam-macam. Seperti lagi awal kita bicarakan ya, ada yang konvensional, ada yang high performance, ada yang high strength. Sebentar, sebelum saya bicara ke sana, punten saya review sedikit ya. Kamu tahu nggak bedanya beton mutu tinggi, beton ultra mutu tinggi, atau beton normal? Sorry, saya udah pernah bahas ini belum? Belum, Bu. Halo, Belum. saya udah pernah bahas ini belum? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, kalau gitu saya bahas sedikit ya. Istilahnya dalam investigasi kamu ini adalah salah satu studi pustaka kamu. Oke, jadi gini, ya di sini dikatakan jenis bahan beton. Jenis bahan beton itu apalagi sekarang itu macam-macam, ya. Jenis bahan beton itu bisa yang konvensional yang kamu tahu. Ya, biasanya kalau saya tanya mahasiswa ketemu saya tanya beton itu apa? Pasti bilangnya pasir, kerikil, ya enggak, tuh semen, air. That's it gitu ya. Nah, sedangkan sekarang kan berbeda ya. Itu ada beton bertulang tuh tambah tulangannya. Nah, kalau sekarang seperti saya udah jelaskan kemarin UHPC ya, nggak usah sorry, saya udah bahas sedikit tentang UHPC belum kemarin? Ultra high performance concrete, saya udah jelasin sedikit nggak? Kenalin di sini nggak? Sini. Bu. Belum, Bu. Oh belum, oh di kelas lain. Ya udah, sedikit aja ya nanti ya. Maksud saya gini ya, kalau dari mutu beton, kalau kamu lihat di SNI mutu beton, di code apapun lah sedunia ya, mereka membahasnya tuh gini, oh ada mutu rendah, mutu normal, dan mutu tinggi. Tapi biasanya mutu di sini mereka point of-nya kekuatan. Ada kekuatan rendah, kekuatan sedang, atau kekuatan tinggi. Biasanya kalau kekuatan rendah itu kita bilangnya bukan termasuk beton struktur. Nah, tolong ya, nanti kamu cek ya di SNI ya. Yang SNI terakhir kalau saya tahun 19, tapi saya nggak tahu apa udah ada beton SNI baru lagi terkait konstruksi beton bertulang, ya. Kalau nggak salah di atas 17 MPa itu kita klasifikasikan sebagai beton struktur. Jadi kalau ternyata nanti yang kamu investigasi, kamu dapatkan, oh ternyata dia mutu betonnya 12 MPa. Jadi kamu bisa bilang secara studi pustaka, ya pantas aja ya runtuh. Walaupun dia misalnya mix desanya udah benar segala macam. Ya kan 12 MPa tidak termasuk beton struktur. Artinya 12 MPa itu hanya untuk segi point of view-nya arsitek gitu loh. Oke, nah jadi itu salah satu yang utama yang kamu katakan, misalkan gitu, itu dari kekuatannya, ya. Lalu ada juga kita tidak berbicara tentang kuat tekannya, bukan F aksensinya aja, tapi istilah durability. Durability itu ketahanan beton tersebut. Artinya ketahanan beton itu sorry, saya tanya lagi. Saat kamu mendapat mata kuliah material dari D3, apakah kalian pernah dikenalkan istilah durabilitas? Halo, pernah dengar durabilitas? Hanya pernah dengar, Bu. Dengar tapi lupa, Bu. Oh, pernah dengar tapi lupa. Yang pernah dengar dan ingat ada. Jadi intinya gini, secara garis besar ya, durabilitas itu bagaimana ketahanan beton tersebut. Tahan terhadap apa ya? Banyak. Tahan terhadap korosi, tahan asap susut rangkap, tahan terhadap misalnya retak, tahan terhadap misalnya karbonasi, asid, dan segala macam. Ya, jadi kalau beton yang bagus durabilitasnya itu yang kita inginkan. Nah, itu biasanya berhubungan dengan mix design beton tersebut, juga material pembentuknya. Ya, jadi seperti sekarang saya kasih tahu sedikit bocorannya ya. Kalau selama ini yang umum atau beton konvensional, beton itu diperkuatnya oleh tulangan biasa, tulangan bar yang kamu suka lihat ya, tulangan seperti itu, batangan itu ya. Nah, tapi sekarang di negara maju dan kita di Polban, saya dan kakak-kakak kelas kalian, kita sudah mulai ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan lah, yang baik kita ikuti ya. Kita bikin namanya ultra high performance concrete atau beton
Yang performance itu bahasa Indonesia kinerja, dia tinggi. Artinya kalau kinerja itu bukan hanya kuat tekannya, tapi durabilitasnya, ketahanan tadi tinggi, ductilitasnya. Ductilitas itu kalau suatu struktur sudah mencapai beban maksimum, tapi dia mau runtuh tapi nggak langsung tiba-tiba gitu, nggak langsung getas, tapi ada waktu untuk dia runtuh perlahan, dan pengguna daripada struktur bangunan tersebut sempat melihat proses keruntuhan, mekanisme keruntuhan, artinya dia bisa menyelamatkan diri. Oke, itu yang gedung atau elemen struktur atau bangunan struktur yang kita harapkan. Oke, udah jelas pasti duitnya, harga bangunan tersebut pasti mahal ya. Oke, jadi itu sedikit yang tadi saya jelaskan mengenai jenis bahan beton. Nah, jadi artinya, di UHPC itu tadi ya, dia biasanya agregatnya itu tidak besar-besar, tapi dia nanopartikel. Nanopartikel, tahu kamu nano ya? Kalau meter itu kan 10 pangkat 3 mm, benar nggak? Kalau kilometer 10 pangkat 6 mm, benar? Iya, Bu. Benar, Bu. Kalau nano itu 10 pangkat minus 9. Artinya, para expert menyatakan satu helai rambut kamu sekitar 100.000 nano. Kamu kebayang nano kayak apa? Nggak bisa kamu lihat pakai mikroskop, harus pakai SEM. Ya, nah seperti itu. Karena saking kecilnya, saking mikronya, bukan mikro lagi ya, nano. Kalau mikro kan 10 pangkat minus 6 ya. Nano artinya apa? Artinya beton yang dihasilkan betul-betul padat. Nggak ada istilah kropos di situ atau honeycomb, no. Nah, artinya apa? Kalau padat berarti pastilah kuat tekannya tinggi, benar nggak? Intinya seperti itu. Tapi ya itu, jadi bukan performance-nya, bukan kuat tekanannya, tapi semua durabilitasnya, ductilitasnya, segala macam. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Selain dia agregat pembentuk betonnya tadi, dia menggunakan nano ukurannya, bukan seperti beton biasa yang kamu bisa 40 mili lah gitu misalnya ya, si batu pecahnya misalkan seperti itu. Tapi apa? Perkuatan beton, kan kita tahu kalau beton itu tahan terhadap tekan, benar nggak? Nah, getas dong kalau gitu. Nah, makanya dikasih tulangan kan supaya dia daktal, ya. Nah, kalau beton biasa kan dia pakai tulangan bar, benar nggak? Nah, tapi kalau UHPC, Ultra High Performance Concrete, bukan. Dia pakai fiber, pakai serat. Jadi si serat-serat itu kamu kebayang nggak sih? Kamu tahu serat nggak sih? Kamu pernah ke laboratorium, ke labkon kan? Kamu kan suka ngiket tulangan geser, sangkang sama tulang utama, kamu ikat pakai tulangan apa namanya? Besi namanya? Apa? Kawat Kawat, besi. Bu. Nah, salah, kawat gitu ya. Nah, itu tuh diameternya seperti itu, cuma paling panjangnya paling 30 mili, 20 mili, tergantung pabrik. Ya, jadi kebayang nggak? Jadi diameternya kecil, mungkin diameter 0,1 mili mungkin, tapi panjangnya 20 mili, 30 mili. Nah, itu disebar masuk ke dalam campuran beton basah kamu, campuran segar kamu dalam proses pembuatan beton. Nah, artinya apa? Jadi perkuatannya itu tidak di tulangan tekan doang, Bu, tulangan tarik, no. Dia 3 dimensi, jadi penuh. Artinya apa? Apa manfaatnya? Setiap ada retak yang mungkin terjadi, kan retak itu kan sekali retak kan perabatannya gampang banget ya, membesar retak dan membesarkan bukaannya, ya. Tapi gara-gara ada serat di mana-mana, setiap ada retak, retak itu kena atau mengenai serat yang ada, berhenti. Dia tidak akan melebar sampai si serat tersebut meleleh gitu loh. Tapi itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dia si lemahnya tadi, si initiate daripada awal dari retak mungkin terjadi itu, dia akan lari ke tempat lain. Tapi tempat lain juga sama, ada serat juga. Artinya apa? Artinya kalau kita pakai beton berserat, kemungkinannya kuat tekannya tinggi, bukan hanya tadi campuran betonnya memang berlain, tapi perkuatannya juga lain. Oke, untuk lebih jelasnya nantilah ya mata kuliah material ya kita ketemu. Enggak, kamu masuk M3 nanti ketemu sama saya kita bahas itu ya. Itu baru poin pertama yang kita katakan tadi jenis bahan beton. Udah gitu dan produksinya sendiri adalah bisa plat cetak, bisa pre-stress, bisa cor di tempat dan lain sebagainya lah ya. Oke. Lalu di sini juga klasifikasi kerusakan itu
beton itu bisa kita klasifikasikan atas penyebab kegagalannya. Jadi misalnya kayak tadi, oh dia proses pembuatan betonnya nggak benar. Oh, selamnya tinggi, misalkan tuh. Oh, kayak tadi tuh yang punya siapa? Belum setting time atau belum mutunya belum mencapai yang kita tentukan, udah dibongkar bekastingnya. Ternyata apa namanya pemadatannya nggak benar. Oh, ternyata ada gempa. Oh, ternyata dia overload. Bebannya terlalu tinggi, mengakibatkan dia dan sebagainya. Itu penyebab kegagalan yang harus kamu ketahui. Artinya, kamu bisa mendeteksi ini sebagai investigator kalau kamu punya wawasan ilmu, kamu sudah banyak pustaka ya, belajar gitulah ya. Nah, kamu bakalan tahu, oh ini penyebabnya gara-gara itu. Oh, ternyata saya bisa perbaiki dengan cara apa? Apa kamu growthing, apa kamu coating, atau kamu overlay dan sebagainya. Oke, jadi dengan kamu tahu penyebab kegagalan, kamu diharapkan bisa memberi saran atau mengetahui. Itu yang namanya tadi hipotesis tadi siapa yang bilang ya? Anang itu yang nanya ya? Itu ya gitu, kamu bisa mengungkapkan, menyarankan hipotesis kalau memang kamu tahu ilmunya gitu. Sebentar saya ini sebentar ya, angkat telepon ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ngerti ya apa maksudnya penyebab kegagalan? Karena kita sebagai seorang investigator, kita harus tahu penyebab kegagalan supaya kita bisa memberi hipotesa apa yang terjadi dan dengan apa yang kita sarankan nanti proses perbaikannya atau istilahnya bukan hanya perbaikannya aja, juga untuk memberikan pembelajaran kepada kita untuk proyek-proyek selanjutnya harus apa yang harus kita lakukan. Oke, nah ini asal kerusakan ini ya itu maksudnya asal kerusakan tuh gini, kalau tadi sebenarnya hampir mirip ya penyebab kegagalan dan asal kerusakan itu hampir mirip ya, tidak jauh berbeda ya. Tuh ini ada mekanisme serangan. Maksudnya mekanisme serangan tuh begini. Misalnya kamu dapat terlihat, oh ternyata dia betonnya keropos. Keroposnya itu gara-gara apa? Oh, gara-gara serangan. Oh, dia ada karbonasi yang terjadi. Oh, ini gara-gara lingkungannya asam. Oh, ini karena CO2 yang tinggi atau di sekitar misalnya jalan tol atau apa-apa itu hubungannya ke mekanisme serangan atau attach mechanism ya. Ini hubungannya juga sama untuk bagaimana nanti kita melakukan proses pengujiannya. Misalnya, oh karbonasi, sedalam apa karbonasinya? Kita akan ukur bagaimana cara pengukurannya nanti di akhir semester kita akan lakukan ya prakteknya pakai pakai zat kimia. Oke ya. Seperti itu kira-kira. Itu ini frekuensi kerusakannya. Jadi kita lihat frekuensi kerusakan itu bagaimana. Apakah dia sering terjadi apa gimana seperti itu. Tuh ini kerugian moneter. Oh, maksudnya gara-gara kerusakan itu sebesar apa sih dampaknya terutama terhadap owner ya ke keuangan. Tuh klasifikasi kerusakannya terhadap elemen strukturnya kayak tadi tuh banyak. Oh, Bu, saya banyaknya kerusakannya kolom. Artinya kalaupun ya kamu tahu kolom, kamu harus tahu tadi penyebabnya apa, kenapa hanya kolom yang dapat gitu lah ya. Padahal kita tahu di gedung apa? Kemarin saya sudah jelaskan belum sih tentang storm column weak beam? Sorry,
Saya jelasin nggak ya? Udah jelasin belum ya di kelas ini? Sudah pernah. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jelaskan, Bu. Oh, sudah. Sudah. Oke, ya sip ya. Nah, ini ada tindakan perbaikan. Tadi kita sudah jelaskan penampilan visual, waktu saat permukaan rusak, dan tingkat kerusakan. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai ya. Oke, ini yang tadi dikatakan klasifikasi kerusakan beton akibat mekanisme serangan. Ya, di sini ada serangan akibat kimiawi, serangan secara fisikal. Maksudnya serangan fisikal tuh kayak gitulah yang saya bilang kemarin. Oh, ternyata bangunannya, oh itu ada ruko tuh ambruk. Kenapa? Salah satu kolomnya ketabrak oleh truk gitu misalkan kayak gitu. Itu biological ya, biasanya dia tumbuhan ya. Ada juga tumbuhan yang merusak ke gedung ya. Contohnya apa? Bukan tumbuhan sih, lumut ya, lumut ya. Dulu orang tua saya rumahnya peninggalan Belanda dan bangunan itu betul-betul dibangun oleh Belanda. Nah, kamu kebayang nggak sih berapa puluh tahun yang lalu, 100 kali ya mungkinnya waktu itu, saya sering melihat waktu itu, walaupun ayah saya udah berapa kali mencat dinding rumah, itu berapa kemudian dia basah lagi, berlumut, berlumut, berlumut. Setelah saya mengerti, saya buka ternyata beda spasinya atau mortarnya atau plesternya beda sama yang kita sekarang. Kalau kita kan plesterannya itu adalah kan pasir dengan semen, ya enggak? Kalau dua dia enggak. Dia kalaupun pakai pasir, pasirnya bukan pasir beton atau bukan pasir pasang juga sih ya. Dia ada pasirnya, kalau saya susah ya menjelaskannya ya, kalau di laboratorium saya bisa memperlihatkan ya, di mana pasirnya itu kekuatannya kecil banget. Dan dia daya serap airnya itu rendah, sehingga kalau dia menyerap air dari muka air tanah, dia tuh keluar membuat dinding itu basah dan akhirnya berlumut. Udah itu akhirnya plesterannya kembung gitu loh, atau muruluk. Kamu orang bahasa Indonesia, orang Sunda, muruluk bahasa Indonesia apa tong terjemahin dong? Bisa ada yang ngerti di sini? Muruluk tanaon. Halo, ada orang Sunda nggak? Begitu, Bu. Hambur. Hah? Muruluk itu apa? Jadi dia terkelupas gitu, berkeliaran tapi gitu, Bu. gitu ya. Yang nggak ngerti nggak? Yang saya katakan muruluk, ya. Jadi kayak terlepas, tapi apa ya? Kayak bedak ya, bukan bedak juga ya. Ya gitulah. Ya ntar lah kalau ya, saya liatin yang muruk tuh kayak apa ya. Nah, itu biasanya juga dia biological attack ya. Itu mechanical attack. Nah, mechanical attack itu betul-betul misalnya kayak overload gitu ya, bebannya. Udah gitu kayak progresif, kerusakan progresif. Jadi satu kolom yang rusak, karena kolom itu adalah strong kita harusnya desainnya strong column weak beam, malah weak column ya. Artinya gara-gara dia rusak satu, bakalan pasti dia akan merusak elemen struktur selanjutnya gitu lah ya. Itu maksudnya mechanical attack. Dari sini untuk secara garis besar aja saya jelaskan tentang 4 macam penyerangan: chemical attack, physical attack, biological attack. Ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Walaupun kita nanti akan bahas sedikit demi sedikit. Ada pertanyaan lu sebelum saya lanjut? Izin bertanya, Bu. Oke. Kalau gempa bumi itu maksudnya ke mekanikal ya berarti ya, Bu? Betul. Jadi seakan-akan mechanical tuh dari beban luar, external loading. Baik, Oke? Bu. Oke, sip ya. Ada lagi? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Ini kita akan membicarakan mengenai concrete damage, klasifikasi kerusakan beton berdasarkan penyebab kerusakan. Di sini saya ambil dari beberapa source ya. Di sini ada OC Portland Cement Association ya, dia mengklasifikasikan kerusakan beton itu seperti ini. Dia mengklasifikasikan, dia ada korosi di dalam betonnya. Artinya bisa jadi korosinya itu diakibatkan ada tulangan yang mengalami korosi, akhirnya dia keluar gitulah ya, bikin keruntuhan atau proses penurunan mutu daripada struktur beton tersebut. Artinya kita harus tahu kenapa si korosi itu terjadi. Oke ya. Misalnya korosi itu terjadi, ada sedikit kropos. Awalnya kropos, mungkin kamu tidak terlihat gitu ya. Tapi bertahun-tahun
Nah, itu masuk ke dalam, misalnya akarbonasi, akhirnya dia kena masuk ke permukaan tulangan. Dan terus-menerus karena tidak terdeteksi, akhirnya keropos tulangan, akhirnya retak beton itu bermula dari permukaan atau interface daripada tulangan. Udah letak, baru kamu tahu, ih ada keropos, gitu lah ya. Oh ada retak, padahal benar-benar yang mengakibatkannya adalah awalnya korosi yang diakibatkan oleh adanya rongga, gitu loh. Seperti itu. Itu kalau yang kedua freeze-thaw deterioration ini nggak ada di kita, biasanya itu di negara yang ada snow, yang ada salju, yang ada musim summer, musim panas ya. Artinya karena beton itu betul-betul juga dia sensitif ke dua musim yang intinya terlalu berbeda signifikan ya, di bawah 0 derajat sampai di atas misalnya berapa 50 atau 60 derajat ya. Itu dan dia berlaku menerus gitu kan, terus-terusan kan. Nah, itu mengakibatkan juga kerusakan daripada beton. Tapi di sini, sorry karena kita tidak mengalami itu, jadi saya tidak akan bahas ya. Itu tadi chemical attack saya sudah bahas. Itu alkali agregat ini juga maksudnya adalah ada alkali ya, dia bereaksi dengan agregatnya. Ya, ini juga akan membuat dia bonding si agregat dengan pasta itu lepas ya. Ini juga jelek juga. Udah gitu abrasi erosion. Nah, ini juga akibat ada gerusan ya. Misalnya pilar-pilar misalnya di sungai gitu kan, misalnya pilar-pilar jalan tol tuh. Yang kamu ingat 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ada jembatan Cisomang ya di jalan tol, kamu ingat bahwa dengar nggak bahwa pilarnya bergerak berpindah 50 cm, pernah dengar? Pernah dengar, Bu. Nah, kamu tahu kenapa akibatnya? Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya apa coba? Penyebabnya ternyata dasar daripada pilarnya itu di bawah tuh sungai. Nah, sungai itu ternyata deras. Sehingga dia membuat permukaan daripada si pilar tersebut aus. Sampai akhirnya mengurangi kekuatan daripada si pilar tersebut menahan gaya lateral. Sehingga apa? Dia bergeser. Dia bergeser, sebenarnya yang bergeser itu kan yang bagian bawah, tapi mau nggak mau yang atasnya diikut-ikutan bergeser. Jadi bergeser ya awalnya kita berpikir, ya ampun yang benar sih, kirain kita pikir adalah ada terjadi misalnya gempa misalkan ya, atau kita nggak tahu ada suatu gaya lateral yang ada di antara pilar dan beamnya gitu loh. Ternyata enggak, pasti diinvestigasi, ternyata penyebab utamanya adalah arus air yang cukup tinggi dan dasar daripada pilar mengalami suatu abrasi. Itu kayak gitu contohnya. Oke. Itu fire tadi yang tadi katakan tadi fire ya, jadi kebakaran. Oke. Udah gitu, nah di sini adalah ketahanan terhadap perubahan volume. Jadi itu biasanya susut terangkat. Jadi dia panas yang tinggi banget ya sampai dia susut dan sebaliknya. Oke. Ini overload yang tadi kita katakan tadi ya. Overload itu yang mechanical attack tadi ya. Nah, itu salah satunya ada overload. Itu impact tuh ini. Impact itu misalnya kamu punya high-rise building nih. Biasanya high-rise building pada umumnya ya, dia di atasnya biasanya dia bukan konstruksi atap baja kayak gitu. Biasanya dia plat beton itu namanya apa? Dak ya. Dak beton di atas ya. Nah, itu biasanya seperti yang saya tahu di GI Grand Indonesia yang di Jakarta itu ada salah satu panel, ada satu bagian itu adalah untuk landing helikopter. Nah, artinya memang landasan artinya elemen struktur di situ sudah didesain untuk menahan impact load. Gitulah ya. Jadi maksudnya beban yang berulang atau fatigue gitu ya, berulang atau gerakannya atau mobilitasnya atau vibrasinya tinggi gitu lah ya, seperti itu ya. Nah, jadi ada yang memang over impact-nya gitu lah ya. Misalnya kalau misalnya tidak, misalnya jalan tol gitu ya, atau jembatan dia enggak didesain untuk menerima tiba-tiba pesawat yang langsung nabrak lantai.
Itu namanya dia kena impact gitu lah ya. Jadi kerusakannya akibat impact loading gitu lah ya. Contohnya seperti itu. Loss of support. Nah, loss of support seperti tadi. Nah, misalnya ya, si lantai kamu, gedung kamu tiba-tiba, nah loh kok runtuh gitu loh. Pas diperhatikan, lihat ke bawah, ya kolomnya dia mengalami keruntuhan misalnya bengkok, gitu lah ya. Jadi artinya kita tahu bahwa lantai kita ditahan, penahan utamanya adalah kolom. Tiba-tiba kolomnya mengalami suatu keruntuhan. Udah jelas ya. Jadi supportnya, tumpuannya yang tidak berfungsi, itu namanya loss of support. Itu service defect. Service defect itu misalnya kayak selimut betonnya spalling, lepas. Ya, jadi aja si tulangannya cepat korosi, misalkan kayak gitu. Oke? Itu jadi ini loh beberapa klasifikasi yang dilakukan oleh Portland Cement Association. Beda lagi kalau DLEM mengklasifikasinya secara garis besar large foundation movement. Kalau di sini dia point of view-nya ke dasar ya, dia pergerakan fondasi. Yang tadi yang saya contoh jembatan Somang, kita bisa bilangin itu penggerakan fondasi ya dalam hal ini, karena kalau di jembatan pilar itu dianggap under structure, struktur bawah. Kalau struktur bawah di gedung kan kita fondasi, benar nggak? Oke. Nah, ini singkat creep itu suhu terangkat yang tadi kita sudah kan. Ini temperature influence juga. Ini kita kalau kita rujuk sama yang klasifikasi yang ini, di sini freeze thaw, udah itu ada fire juga, itu hubungannya sama temperatur, overload sama dynamic influence, ya itu tadi saya bilang fatigue, ini juga hampir sama lah ya, bisa saya klasifikasikan sama dengan impact. Chemical di sini udah ada chemical. Demikian halnya ini yang berdasarkan Bureau of Reclamation ya. Ini excess of concrete mixed water. Maksudnya kalau faktor air semennya tinggi, selamnya tinggi, ya. Udah gitu di sini ada kerusakan faulty, di sini bisa dikatakan patah ya, struktur patah kayak tadi kolomnya patah atau apa. Itu di sini adalah kerusakan daripada konstruksinya. Kerusakan konstruksinya bisa sebagian atau seperti tadi yang punya Meli ya. Itu tadi kita lihat dia ada berapa lantai, dia ada kerusakan. Itu bisa dikatakan karena ini adalah kerusakan akibat sulfat, akibat serangan daripada alkali. Lalu ini tadi sama freeze and thaw, ini abrasi tadi kita sudah jelaskan. Ini korosi daripada steel juga kita sudah jelaskan. Korosi daripada steel itu bisa akibat dia tadi karbonasi, bisa akibat spalling daripada lapisan beton penutup ya. Itu cavitation damage. Ini tuh maksudnya cavitation itu adalah kalau kropos dia lubang-lubang dan dia menjebat. Tapi kalau cavitation itu tuh rongga artinya, bukan rongga, sorry, gua. Jadi artinya mungkin ada patahan atau opening di permukaan daripada beton. Ya, jadi kayak retak tapi gede gitu lah. Itu namanya cavitation damage ya. Exit juga tadi hampir sama, ini crack yang retak, ini structural overload tadi kita sudah jelaskan dari multiple causes. Jadi kerusakan-kerusakan lainnya. Oke, jadi secara garis besar, secara internasional mereka membagi kerusakan seperti ini. Tapi kalau kita lihat itu aja ya, cuma pengklasifikasiannya mereka bedakan ya. Ada yang ingin didiskusikan untuk slide yang ini? Dari saya belum ada. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dengan kita membicarakan klasifikasi kerusakan beton secara visual. Karena tadi atas kita udah tahu ya ada visual, ada bla 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 bla. Oke ya. Nah, yang secara visual ya, di sini dia ada kembali saya dari delete 2009 ya, ada yang namanya penskalaan. Apa sih maksudnya? Dia itu kerusakannya itu bagian permukaan betonnya kecil dan tipis terlepas. Jadi dia kayak spalling gitu ya, terlepas tapi nggak gede. Kalau spalling tuh dia besar. Kalau ini tipis gitu. Pernah nggak lihat ya permukaan beton? Nanti kita lihat ada gambarnya ya. Nah, ada juga namanya pengelupasan atau bahasa umumnya orang bilang spalling. Kalau yang tadi pertama penskalaan, yang kedua spalling istilahnya. Dia biasanya potongannya atau lepas daripada serpihan betonnya lebih tebal. Biasanya lebih tebal daripada 25 mm. Tapi biasanya juga ya berarti bukannya yang lepas itu
dari ujung ke ujung 25 mili, enggak ya. Kamu tahu lah ya, self spalling tuh ya biasanya apa kayak mencengkung gitulah ya ini. Dan dia biasanya hancur dari permukaan. Jadi biasanya seperti itu juga spalling itu juga apa penyebabnya nanti juga kita lihat ya. Itu curling itu deformasi bidang beton. Jadi ada ya ini biasanya kalau kita lakukan saat kita pengecoran bekastingnya kurang bagus atau misalnya bekastingnya misalnya kamu pakai multi apa namanya multiplex gitu ya, dia udah misalnya lebih dari 3 kali, udah gitu tebalnya tipis lagi. Artinya tetap dipakai. Udah kontraktor nah iritanya itu akhirnya dia curling. Jadi itu bergelombang lah gitu, tapi bergelombangnya mengakibatkan secara struktur artinya merugikan lah gitu istilahnya ya, seperti itu. Itu ada colorization, di sini ada perubahan warna. Di sini perubahan warna itu biasanya bisa diakibatkan karena tadi karbonasi, ada karena dia ada akibat dia apa namanya korosi, ini akan merubah daripada warna. Juga akibat kebakaran, karena salah satunya nanti tuh kalau menginvestigasi ya tahu berapa lama dia kebakaran, berapa suhu kebakaran, kita bisa lihat dari secara visual. Oh, kalau warnanya menghitam, oh warnanya biru atau warna merah, itu bisa diprediksi. Itu kebakarannya suhunya berapa lama kejadiannya. Oke? Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah, jenis klasifikasi ini dapat berguna untuk diterapkan dalam investigasi kerusakan struktur beton karena penyelidikan dimulai pada umumnya secara visual. Jenis karakteristik lain yang jarang digunakan dapat berfungsi untuk investigasi struktural forensik. Oke, ini nggak usah baca lah ya. Oke, saya lanjut ya. Nih, sekarang kita akan mulai penyebab-penyebab kerusakan beton yang diakibatkan oleh aksi-aksi yang agresif lah istilahnya, yang aktif ya. Itu di sini kita bagi atas 3 kategori. Atas building tipologinya, maksudnya apakah dia bangunan umum atau multi-story parking garage, karena kalau bangunan umum kita katakan kayak gedung tuh bangunan umum misalnya, tapi kalau multi-story parking garage itu kenapa dibedakan? Karena apa? Karena lantainya itu dia kontinu. Kamu kebayang nggak sih muter gitu lah ya? Dan itu kita kalau mau modelin itu 3 dimensi. Udah gitu apalagi satunya lagi, biasanya tebal daripada platnya nggak sama. Karena dia biasanya tebal. Ya, karena apa? Karena loadingnya adalah mobile loading. Oke. Itu di sini foundation. Nah, dia bedakan building tipologinya. Jadi kalau foundation apa aja yang harus kita perhatikan dan sebagainya. Tuh di sini juga yang kedua ada keruntuhan-keruntuhan yang banyak dilaporkan lah ya. Itu biasanya adalah aksi daripada secara mekanik tadi. Istilahnya berdasarkan beban luar yang mengenai si bangunan kita ya. Di sini tapi sorry, bukan saya salah baca ya. Saya pikir mechanical, taunya mekanisme. Mekanisme itu maksudnya proses terjadinya, maaf ya. Soalnya saya kaget kenapa ujuk-ujuk ada corrosion. Tadi saya sudah bahas juga tentang carbonation, chloride, ya, sulfat. Ini saya sudah bahas ya. Artinya kalau kalian di sini lihat berdasarkan apa, seakan-akan dia kimiawi ya. Yang terakhir adalah mekanisme yang lainnya, ya. Oke, gitu ya. Sebentar, mungkin ini topik terakhir. Kan suara saya udah mau habis. Sebentar ya. Ini slide yang baru saya tambahkan, mungkin kamu bisa screenshot aja ya.
yang di file yang saya share kemarin belum ada, ini baru saya tambahkan. Jadi di sini katakan tadi di slide sebelumnya kita berbicara tentang karbonasi. Apa sih karbonasi? Di sini katakan bahwa karbonasi ada suatu proses yang terjadi ya ketika reaksi CO2 dengan air semen ya, pas air semen dia akan menurunkan alkali daripada beton ya. Biasanya proses karbonasi pada beton ini kejadiannya lamban, tapi proses terus-menerus dan biasanya dia terjadinya pada permukaan, terus-menerus ke dalam sampai ke dalam bagian daripada beton. Intinya adalah biasanya ke bagian beton dan lebih parahnya kalau dia sampai ke tulangan. Kalau ke tulangan, karbonasi ini tidak hanya bisa mengurangi daripada kekuatan dari betonnya sendiri, namun pengurangan kekuatan beton itu semakin besar apabila si proses atau ketebalan karbonasi sudah mencapai tulangan karena mengakibatkan tulangan menjadi korosi. Ya, jadi penyebab penurunan kekuatannya malah jadi dua. Yang satu karena karbonasi menurunkan mutu beton, yang kedua karena adanya korosi. Karena si karbonasi tersebut tadi bereaksi dengan si baja. Oke, yang poin selanjutnya saya sudah jelaskan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa efek daripada karbonasi ini biasanya hubungannya akhirnya biasanya terjadi ada efek daripada lingkungan seperti tadi saya katakan berkali-kali ya, kondisinya apakah dia di tepi pantai atau di daerah sekitar pabrik atau di daerah jalan tol yang mobilitas daripada mobil yang mengeluarkan CO2-nya juga tinggi, itu biasanya lingkungan-lingkungan betul-betul yang mengalami karbonasi. Ya, oke. Yang di bawah saya sudah jelaskan tadi intinya. Oke. Ini saya sudah bahas barusan. Oke, ya. Nah, ini proses karbonasi itu seperti ini nih, ya. Ini oke, sorry. Barangkali ada yang mau ngefoto ini, silakan. Kalau sudah bilang ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, next yang ini ya. Oke, ya. Ini kita lihat, ini beton di dalamnya ada tulangan, ya. Ini belum terjadi korosi. Ya. Itu tiba-tiba dia ada korosi. Artinya karbonasinya sebentar, jangan-jangan saya salah ngasih tahu. Sebentar, saya baca dulu sebentar ya. Oh, sorry. Maaf ya, ini nggak nyambung sama yang saya jelaskan ya. Kalau tadi kan karbonasi, kalau ini menjelaskan kerusakan beton bertulang diakibatkan oleh korosi. Nggak apa-apa ya, saya beralih ya. Sorry ya. Nah, ini adalah sebelum korosi. Jadi dia keruntuhan atau kerusakan atau penurunan mutu beton itu diakibatkan oleh terjadinya korosi pada tulangan. Nah, kalau ini yang sering terjadi apa coba kejadiannya? Kejadiannya adalah pada saat konstruksi, si kontraktor menggunakan atau quality control-nya kurang, mereka menggunakan tulangan yang sudah berkarat. Apa kamu pernah lihat kontraktor saat pelaksanaan pembangunan menggunakan permukaan tulangan yang berkarat? Apa nggak pernah? Apa sering? Sering, Bu. Oh, belum, ada yang bilang belum. Alhamdulillah belum pernah ke lapangan atau belum pernah lihat. Ya. Nah, kalau yang pernah, apakah mereka langsung pakai? Apa mereka sprot untuk menghilangkan? Mereka berusaha untuk mengurangi kolusinya? Udah pada kerja di kontraktor belum? Belum ya? Kalau di tempat saya sih jarang ngelihat untuk disemprot itu ya, Bu ya. Jadi ada apa namanya tulangan yang masih korosi gitu, kadang langsung dicor gitu sih, Bu. Dicor aja. Iya, Oke. nggak ada penanganan buat menghilangkan korosinya gitu. Nah, jadi kamu udah kebayangkan kalau jadi owner kamu, ini akan kita bahas. Jadi, Baik, nah Bu. saya juga tahu dari mahasiswa juga yang udah jadi sering di tempat kontraktor, dia bilang
biasanya penanganannya disemprotnya itu pakai asam, cuka, kayak gitulah. Tapi khusus ada untuk itu. Jadi dengan itu dia meluluhkan, dia kayak nyuci daripada si korosi daripada si beton itu, gitu loh. Karena apa? Karena korosi itu pada beton, pada tulangan, kalau dia biarkan, dia terus nambah, beranak dia merambat gitu loh. Dan apa coba? Bisa mengurangi diameter daripada tulangan. Kalau mengurangi diameter di tulangan, kamu udah ngerti kan? Kamu udah pernah ngedesain tulangan, ya enggak? Nah, satunya lagi apa? Kita berbicara beton bertulang. Beton bertulang itu dia memberikan suatu dukungan, kekuatan itu kalau dia bekerja secara sinergi. Artinya si tulangan itu dia bonding, mengikat bareng-bareng, menahan beban itu dengan beton sekelilingnya. Ya enggak? Nah, kamu kebayang nggak kalau tulangannya sendiri berkarat? Apa iya punya kekuatan bonding sama beton sekelilingnya? Ada nggak? Nggak ada. Jadi artinya dengan gara-gara si tulangan korosi aja, itu keruntuhan mungkin terjadi. Mengerikan ya? Kalau kita mengerti? Benar nggak sih? Ya. Nah, sekarang saya kasih tahu juga, saya pernah bermain di sini, bukan bermain, saya pernah istilahnya jadi konsultan di sini, dan alhamdulillah saya diperkenalkan dengan suatu agent dari Eropa yang bagus banget lah ya, dia sales ya, dia sales. Udah gitu kita sama-sama menangani hal ini gitu loh ya. Ternyata ada cairan ya yang mereka lakukan. Jadi untuk menyelesaikan struktur yang ada korosi daripada tulangan itu adalah satu, kita harus menyelesaikan menstop awal dari kerusakan tersebut. Jadi kalau udah kita tahu, oh si tulangannya korosi, kita harus stop penyebaran korosi tersebut. Nah sekarang udah ada. Jadi istilahnya kita suntikan. Jadi kita bor si betonnya, ada beberapa jaraknya lah ya. Itu biasanya pabrik yang ngerti lah ya, yang jualan obatnya tadi ya. Itu dia bor ya. Udah gitu dia growing, dia kasih high pressure, dia tekanan tinggi si cairan tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia menyerap semua permukaan tulangan, sehingga dia mematikan dan menghentikan proses penyebaran daripada korosi. Dia biarkan beberapa saat, udah gitu dia kasih growing. Growing apa? Growing untuk menempelkan atau bikin bonding, ikatan antara permukaan tulangan yang sudah dibersihkan tadi dengan beton sekitarnya. Jadi kembali dia berfungsi dengan baik. Yang bekerja menahan beban itu adalah tulangan dengan beton. Baru setelah itu mereka hitung analisis penampangnya. Tadi kekurangan si tulangan tadi berapa untuk menahan beton? Baru dia lakukan apa namanya repair and retrofit. Dia perbaiki dan dia meningkatkan kekuatannya. Bisa pakai FRP dan sebagainya untuk semester depan ya. Kamu belajar itu ya. Kayak seperti itu. Oke? Nah, dah kembali ya. Itu secara general supaya kamu ngerti kenapa kita betapa pentingnya kita mengetahui proses kerusakan dan bagaimana menanganinya. Oke? Nah, jadi ini adalah penampang di mana beton bertulang, dia bersih, belum ada korosi. Nah, ini yang ternyata terdeteksi ada terjadinya korosi. Nah, korosi ini ya biasanya terjadi kalau misalnya ternyata memang tulangnya lagi kita buat, lagi bikin betonnya nggak ada kok korosinya, tiba-tiba ada. Biasanya takes time ya. Itu biasanya suka ada retak kecil sekali, tiny atau yang kropos ya. Udah gitu lingkungannya juga jelek. Akhirnya masuk proses karbonasi. Nah, akhirnya dia kena ke sini, dia kayak begini. Dia dari permukaan si tulangannya, korosi dia terus ke segala arah seperti ini. Sampai akhirnya beton yang kurang padat, dia hancur. Seperti ini. Atau spalling. Ini namanya spalling karena udah besar ya. Bukan tipis. Kalau penskalaan tadi kan tipis banget ya. Serpihan. Kalau penskalaan tuh kayak serpihan. Kalau spalling seperti ini, dia hancur. Oke. Ini adalah proses daripada korosi yang keruntuhan
kerusakan yang diakibatkan oleh korosinya tulangan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Oke. Punten, kayaknya itu slide terakhir karena saya sendiri udah rada ingat. Nggak enaknya daring tuh kayak gini ya. Kalau face to face kita masih bisa ini, kalau ini kan seperti saya satu arah, makanya saya pengen mengajak kalian diskusi. Silakan, mangga ada yang didiskusikan atau ada masukan, ada pertanyaan, mangga silakan. Yuk kita nyalakan lagi monitornya yuk. Ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan atau pengalaman kalian yang udah pada kerja nih di lapangan? Mangga. Ada? Nih sekarang udah 26, berarti ada 25 orang. Tadi kita berapa orang sih harusnya? Kelas ini berapa orang? 24, Bu. 24, berarti ada yang double ini, device. Oke. Yuk Raffi, sebelum kita akhiri, difoto lagi deh supaya lengkap. Bu, izin bertanya, Bu. Mangga, mangga. Gimana Salman? Iya, Bu. Jadi ini kebetulan terjadi di proyek saya dan proyek saya ini mengerjakan jalan ya, Bu. Nah, di pekerjaan jalan ini ada pekerjaan strukturnya yaitu pembuatan box culvert. Nah, ini kan kalau box culvert tergantung dari Sebentar, tinggi sebentar. timbunan,nya. Kasih tahu saya dong, box culvert itu apakah dia istilah orang mah solokan bukan? Oh iya, Bu, benar, Nah, Bu. kalau solokan istilahnya punten ya. Kenapa saya yakinkan, konfirmasi, karena box culvert itu bukan elemen struktur. Oh iya, Point ini of view-nya ada ngelihatnya ininya, karena dia ada beton ya. strukturnya, Bu. Gimana, Mangga? Ya, jadi Bu, box culvert itu kan tergantung timbunannya. Misalnya kalau 10 meter itu terkadang panjangnya tuh beda-beda gitu. Nah, terus perencanaan awal tuh panjangnya 10, misalnya 50 meter, tapi dari MK-nya itu pengen lebih panjang lagi, jadi nambah panjang box gitu. Tapi box culvertnya udah jadi dan sambungan dari tulangannya itu dari pihak kontraktornya, jadi biar apa ya, hemat dari bajanya gitu, nggak terlalu panjang banget gitu. Nah, mungkin itu ada akibatnya seperti apa gitu, Bu. Jujur, saya boleh jujur ya. Jujur, aku belum pernah bermain dengan apa tadi box culvert ya. Tapi kalau kamu mau, saya ingin ikut membahas. Kamu share deh nanti WA grup ya, box culvertnya yang mana, atau kamu fotokan supaya saya tahu apa aja sih kalau istilah kamu tadi struktur. Kenapa dia bisa menjadikan dia struktur? Oke? Artinya kalau saya dengar dari penjelasan kamu, seakan-akan nanti dia menahan beban-beban tanah sekitarnya. Iya, Bu, menahan beban tanah sama beban kendaraan juga, Bu, di atasnya. Nah, itu dia. Jadi saya mau lihat dari situ supaya saya bisa bicara. Ntar kalau sekarang saya asal jawab, ntar kalau salah kan saya jadi berdosa ya. Oke. Oh iya, Bu. Mendingan kamu share aja, Baik, nanti Bu. saya lihat ya. Nanti minggu depan kita bahas, oke? Kamu share aja di WA grup ya. Oke. Iya, siap, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, mangga Raffi. Dari tugas yang kemarin itu saya ngebahas gempa Turki ya, Bu. Ada salah satu gedung bertingkat kurang lebih 10-12 lantai itu mengalami progressive failure, Bu. Runtuh sebagian. Nah, kalau misalkan untuk kasus seperti itu, apakah bisa tugas saya nanti ke depannya itu lebih membahas ke mekanisme keruntuhan? Bisa sih, cuma maksud saya gini, artinya kan kamu betul-betul ke strukturnya. Ya, jadi kalau progress failure itu untuk struktur dalam hal ini untuk kasus kamu itu betul-betul ke struktur. Nah, kalau kamu jadi seorang investigasi, mau nggak mau kamu harus memodelkan dengan pemodelan struktur, pakai e-tabs atau pakai apa. Benar-benar kamu ngedesain, kamu modelin ulang,
Udah gitu kamu nanti masukkan data-data kamu, yaitu kayak mutu beton segala macam, pembuahan segala macam. Dan itu hasilnya sekarang kayak apa. Jadi menganalisisnya sendiri harus data-data betul-betul harus komplit, data-data existing daripada kualitas, dimensi segala macam. Udah gitu nanti kamu reconstruct lamun pembunuhan teh apa rekontenon di apa bukan diulang nih namanya. Hai Bang. Rekonstruksi. Konstruksi, Bos. Rekonstruksi, tapi kita pakai software. Jadi kamu jadi tahu bener nggak? Oh dengan keadaan gini, oh pantesan runtuhnya tuh yang ini. Oh ternyata pantesan runtuhnya progresifnya ke sini. Oh ternyata kalau kamu tahu itu penyebabnya bener. Oh pantesan sebentar lagi nih bisa-bisa runtuhnya ke arah ini. Nah jadi kita bisa dari modeling itu, gitu. Tapi itu betul-betul mekanismenya betul-betul ke struktur. Sedangkan kita di sini betul-betul hapunten, pengujian kita betul-betul hanya investigasi ke material elemen struktur. Kamu ngerti nggak sih kalau saya bilang elemen struktur sama struktur bangunan? Paham, Kalau Bu. elemen struktur kita cuma lihat satu elemen aja, nggak berdampak yang lain. Oh balok, plat, segala, walaupun banyak di mana-mana. Platnya, ke 1, 2, besen gitu, kolomnya juga gitu, ya. Nah, tapi kalau kita bilangan struktur bangunan, itu kita harus lihat tuh, komplit semua satu gedung itu, yaitu yang tadi seperti siapa Raffi katakan. Benar-benar kita lihat pengaruh keruntuhan, mekanisme keruntuhan si gedung itu. Runtuhnya kunaon? Strong Coulombic beam atau sebaliknya atau kayak apa? Oh, runtuhnya gara-gara ternyata gara-gara gaya gempa yang tinggi. Gempanya di mana? Oh, ternyata misalnya gedung kamu ada shear wall. Oh, peletakan desain shear wall itu benar, kuduna nggak boleh di situ. Harusnya dia seragam gini-gini gitu loh. Artinya investigasi kamu betul-betul pure ke perilaku struktur, bukan elemen struktur. Raffi, ngerti yang saya maksud? Paham, Bu. Ya, nah, jadi kalau kamu pikir yang punya kamu akhirnya ke struktur, mekanisme struktur keruntuhan struktur, mendingan jangan. Karena kita nggak akan bahas ke situ. Dan kita pun melakukan investigasi tidak itu. Ngerti ya, Raffi? Itu Untung, penyebabnya. jangan Paham, kecil Bu. hati. Ya, oke, ke situ ya, ngerti ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Ya khususnya untuk ini supaya karena tugas kamu kan menerus sampai sama saya gitulah ya. Terus jadi sekarang minggu ini kepake untuk minggu depan, di topik kamu cuma satu objeknya, jangan ganti-ganti. Ya kan? Ya. Jadi pastikan sekarang kamu oke gitu objek yang kamu pilih. Ibu izin bertanya yang Iya, punya teman-teman. Diana, Bu. Mhm. Kan tentang keruntuhannya sama kayak Raffi, runtuh sebagian, cuman ini yang ditinjaunya plat aja itu masih bisa boleh buat tugas. Itu dia. Jadi nanti kan kita mau lihat pelat. Tapi kalaulah kamu punya detailnya tentang mutunya atau secara visual atau proses tadi kan kita bicara ya akibat kali, chemical, apa logik gitu lah ya. Nah itu kamu masih bisa bicara. Nanti kamu bisa bahas. Tapi kalau cuma kamu ngeliatin tadi kayak tadi foto runtuh bolong tilunya bingung. Oh ya, baik Bu. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Ini Bu, terkait proyek yang saya lakukan dulu itu kan ada kasus plat lantainya itu melendut ya Bu ya. Hmm. Dan itu tuh gara-gara emang pembongkaran perancanya itu tidak waktu yang tepat ya Bu ya. Nah, Iya. apakah plat lantai yang melendut itu bisa diperbaiki dengan cara apa ya Bu? Soalnya saya belum tahu Bu serta metode perbaikan dengan apa plat lantai itu melendut atau emang sudah tidak bisa Bu gitu Bu? Bisa, bisa, ya kan tergantung besarnya. Kalau misalnya dia belendut karena salah bekasting, ya eta mah teu naon meureunnya, cuma tinggal dilihat berapa tersisa daripada kapasitas ininya. Tapi itu kembali ke struktur ya. Tapi kalau misalnya
kamu ternyata ibu gara-gara melendut ada retak, jadi kayak tadi lah ya prosesnya. Nah itu masih bisa nih untuk kelas ini ya. Tapi kalau misalnya akhirnya, wah Bu ini ke struktur, ya sama jawabannya sama Raffi. Ya, oke. Oh, dia melendut Bu gara-gara dia melendut baik nggak benar teh apa kumaha. Wah, ternyata kan Bu berjalannya waktu tambah beban saeutik we retak cepet Bu terjadi pas bawangin bawahnya. Bisa diperbaiki bisa. Semester depan kita ketemu, oke? Mau dilapisin pakai FRP atau steel jacketing atau concrete jacketing, oke? Ya kan kamu sekarang udah steel jacketing ya? Kamu kan baja ya sekarang ya? Ada perkuatan baja kan hari ini? Hari ini, semester ini sama Pak Mulyono, benar nggak sih? Kekuatan struktur sudah semester kemarin, Bu. Oh iya ya, sama saja udahnya. Iya, Bu. Oh iya, nah atau kamu terbalik. Harusnya kan mata kuliah ini dulu baru itu. Ya, kalau yang reguler mah ini tuh ini duluan. Oh, nggak tahu lah saya. Itu mah urusan JTS. Ya, oke, sorry. Ada lagi? Ibu Punten. izin bertanya. Gimana Evi? Kan banyak ya Bu gedung-gedung yang mangkrak terus kayak suka ada panjang penyaluran besinya yang keluar gitu ya Bu. Terus berkarat. Terus pas dibangun lagi, dilanjut lagi pembangunannya itu kan dipakai lagi ya tulangnya Bu. Dan kemudian akan disekap tuh runtuh nih. Terus kita bisa mendeteksi misalnya itu karena tulangannya ya, apa berkarat gitu Bu. Gimana ya Bu caranya? Sorry, tadi ada berapa saat suara kamu hilang. Oh ya, masuk. Jadi pertanyaan gini, kan banyak gedung yang berapa gitu ya, suka mangkrak dan suka ada tulangan-tulangan yang keluar yang apa, yang untuk panjang penyalurannya itu suka nggak dilindungi gitu Bu, jadi berkarat kan. Nah, saat akan dibangun lagi itu kan masih kondisi berkarat, jadi tetap dibangun gitu. Nah, misalnya di suatu waktu itu bangunan itu kayak ada masalah atau mau kita investigasi, misal dengan kita mengetahui bagaimana cara mengetahui kalau si tulangan itu berkarat itu, tapi kan sudah terbungkus sama beton gitu. Gimana Ya. ya? Evi, boleh nggak saya tugasin kamu sekalian? Itu sekarang pakai sensor. Satu. Ada lagi yang udah sering kita lakukan namanya half cell electromagnetic. Itu kamu akan ngelakuin tuh nanti sama Pak Ujang. Oke. Itu juga sama sensor juga. Jadi nanti kita bor beberapa titik. Oke, itu nanti kita kaitin cowok-cowok tahu nggak sih yang listriknya dijapit ginian dia dimasukin kabel dijapit ke dalam atau namanya saya lupa lahnya fisikanya baru lagi SMA ya gitu. Itu nanti terbaca berapa terkorosi, berapa persen korosi terjadi, itu masih oke apa enggak. Tapi half cell elektromagnetik hanya mengeluarkan kadar presentasi si beton bertulang itu mengalami korosi. Oke, tapi menyelesaikannya kan tadi saya udah jelasin yang orang luar teh udah ini, tapi itu udah saya lakukan. Maksudnya saya udah desain itu dilakukan di Kalimantan di silo, di pabrik chemical udah dilakuin oleh kita. Caranya seperti itu dan alhamdulillah kayaknya mereka tidak rumusin tuh berarti insya Allah berhasil ya investigasi dan perbaikannya. Oke, kira-kira gitu Evi kejawab gak sih, Vi? Jawab Bu, berarti nggak harus dipakai core drill ya Bu? Ya kalau apakah kamu udah tahu mah ya nggak usah. Lagian koordinat tidak menyelesaikan masalah. Kan kamu tadi pertanyaannya pengen tahu apakah terkorosi apa enggak. Nah, aku udah dikoordinat segala. Dan biasanya orang melakukan koordinat itu pengen tahu kuat tekan mutu aktual. Bukan lihat bagaimana keadaannya. Dan biasanya kebenaran Inggris di koordinat sekalian kita uji lainnya. Jadi seperti nanti kamu sama saya kita akan lihat ketebalan karbonasi ya. Bukan gara-gara saya mau tahu ketebalan karbonasi saya suruh kamu mengkoordinir. No, stupid banget. Bukan. Ya, bukan kayak karena ketebalan karbonasi nggak perlu dikoordinir. Kita pakai dilubangin pakai bor aja. Udah ketahuan kok. Oke? Tapi kalau kebenaran memang diperlukan koordinir ya sekalian. Kita nggak usah ngebor, tapi sekalian kita cek karbonasi gitu lah. Oke?
Makanya itu yang banyak kita diskusi, kita pengen tahu bagaimana proses kerusakannya, jadi gimana kita mengujinya, ya gitu. Ya mudah-mudahan nanti kamu kerja di perusahaan-perusahaan investigator, dia punya alat-alat yang oke ya, yang sensor semua. Tapi ya walaupun kamu nanti dapetin alat-alat uji yang hebat, lamun kamu teu ngarti mah samain bohongnya, sama seperti kamu kayak operator ya. Jadi yang penting apa? Yang penting ya itu, kamu tahu kenapa rusak, bagaimana proses kerusakan tersebut, bagaimana kamu mengujinya, pakai alat apa, dan hasil uji kamu untuk apa. Yaitu untuk tahu bagaimana perbaikannya, benar nggak sih? Dan untuk mengetahui kalau kita orang struktur, akhirnya kapasitas existing jadi sabaraha. Dengan tahu begitu, artinya kamu tadi tidak menguji hanya elemen struktur, tapi kamu bisa menguji keseluruhan apa tadi? Struktur bangunan, benar nggak? Jadi is impossible kamu ngukur atau pengen tahu struktur bangunan sekarang tuh oke nggak? Kalau kamu nggak dari detail tadi kamu lakukan, ya nggak? Atau segala ukurnya, dapat data-data yang kecil-kecilnya. Padahal itu yang utama kan? Ya, oke. At least kalau kamu jadi konsultan dari pihak owner, jadi gitu kamu hire orang investigator, kamu ngartinya, kamu dibobodoh atau hente. Bener tuh? Itu kan maksud dari kuliah kita ya? Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Oke, kalau gitu sebentar. Nanti minggu depan kan hari Rabu lagi nih. Tapi hari Rabu siang itu aku nggak bisa. Kira-kira menurut kamu, kamu mau digantiin hari apa? Sekarang saya tanya, kan nggak boleh nih hari Minggu. Tapi boleh nggak kalau sekali ini kita ngadain pertemuan hari Minggu, tapi bukan untuk minggu ini karena saya harus keluar kota. Atau weekend, nggak tahu weekend juga saya ngajar M3OG sih. Soalnya kan kamu orang kerja kan, arti kan saya nggak enak hati kalau saya ngupload kamu di hari kerja penggantinya. Menurut kamu gimana? Kamu diskusikan nanti kasih tahu saya ya, oke? Ya, untuk Baik, Bu. mengganti untuk minggu depan karena saya ada acara Baik, minggu Bu. depan, ya jam 1. Ya soalnya kalau pagi juga ya saya acaranya seharian sih soalnya hari Rabu, ya. Kamu kasih tahu saya ya. Kita untuk minggu depan kita ketemu hari apa jam berapa, oke? Mangga. Ada lagi sebelum kita akhiri? Raffi udah di foto? Tuh Belum. punten di share ya. Sok atuh di foto heula mangga. Ayo Gabriel, nah itu bacana teh. Gabriel, lidah saya udah susah ya bicara dari tadi teparukuhnya. Lidahnya udah berat. Gabriela. Kamu tuh udah saya ngomong sahabat apa juga dia nggak nongol-nongol, berarti dia tinggalkan monitor dia ya. Yuk. Baik. Langsung foto aja, Bu. 1, 2, 3. Gimana kalau kita bikin peraturan? Kalau kita lagi live seperti ini, udah gitu 5-10 menit dipanggil nggak ada aja, kita anggap absen yuk. Gimana kalau gitu? Kan kita mencoba untuk saling menghargai, benar nggak sih? Saya appreciate banget menghargai kamu karena sebagian besar kamu lagi kerja. Ya nggak? Oh tiba-tiba enaknya baturnya, entah hadir, ya kan? Setuju nggak sih? Ya, yuk kita bikin aturan ya. Si ibu aturan hungkulnya, ya kan katanya pengen oke kuliahnya. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Raffi Waalaikumsalam. punten di share ya. Nonton tadi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Nuhun sami-sami. Nonton samina tadi. Ya, BAP-nya thank you. tolong ya. Oke, Baik, Bu. yuk. Yuk. Saya live ya. Baik, Bu. Bu, terima kasih Bu.